Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalo, kembali lagi ke podcast kesayangan kita segalanya. Adik sanak segalo, kali ini podcast ini akan ditemani saya, Inga Lydia, dan juga bintang tamu kita hari ini tentunya sangat spesial. Ada Ibu Elsie Setiati SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oke, sebelum kita mulai ke sesi Q&A, boleh nih Inga minta untuk adik sanak segalo untuk bisa subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel YouTube Warlock. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita akan bahas sedikit tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tadi Lydia udah cek-cek Instagram sama websitenya LPMPSTP. Itu lumayan banyak ya Bu layanan yang ada di sana. Benar. Mungkin boleh nih Ibu ceritakan ke teman-teman apa saja sih jenis-jenis layanan yang tersedia di DPMPTSP. Baik, selamat sore adik sanak segalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari petugas penata perizinan dari DPMPTSP Kota Bengkulu. Adapun banyak layanan yang kami sediakan di DPMPTSP, khususnya untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, perizinan berusaha dan non-perizinan berusaha. Perizinan berusaha nanti melalui OSS, dan kami juga ada layanan yang di luar perizinan berusaha melalui OSS, yaitu melalui SIPADE. Pada SIPADE ini ada beberapa jenis layanan. Ya. Di antaranya yang tidak ada di OSS itu kan harus difasilitasi oleh pemerintah daerah ya, yaitu melalui aplikasi SIPADE. Di antaranya yaitu izin-izin kesehatan seperti izin perawat, izin bidan, izin nakes ya, sifat TLM, izin SPTGM, gigi dan mulut, juga Bu. Apoteker, iya. Lalu izin pendidikan yaitu izin pendirian satuan pendidikan, izin seperti SD, SMP, untuk kewenangan kota kan ya SD dan SMP, SMA kewenangan provinsi. Izin PAUD, pendirian PAUD, dan izin pendirian satuan pendidikan non formal, juga izin trayek, izin peletakan titik reklame, izin PKKPR untuk yang pemerintah, dan mungkin banyak ya, nanti bisa dilihat di website DPMPTSP atau Instagramnya bengkulukota.go.id. Itu tadi kan di SIPADEK ya Bu. Tadi ada satu lagi OSS, Lydia dengar. Ada apa aja sih Bu di OSS? Nah, kalau di OSS itu khusus untuk perizinan berusaha. Oh, berusaha. Perizinan berusaha untuk UMK dan non UMK. UMK itu untuk yang memiliki pelaku usaha yang investasinya di atas di bawah 5 miliar, sedangkan non UMK itu di atas 5 miliar. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bikin usaha dan mau mengurus perizinan, bisa aja langsung datang ke Dinas DPMPTSP yang ada di Jalan Basuki Rahmat ya Ibu ya. Di MPP Harapan dan Doa Jalan Basuki Rahmat. Sebelumnya ini Rumah Dinas Wali Kota. Oh iya. Diberikan ke kami untuk mendirikan layanan publik ya. Layanan publik. Oke. Selanjutnya Ibu, pertanyaannya ini adalah, jadi dari layanan DPMPTSP itu kira-kira bisa diakses selain datang offline ke kantor nggak Bu? Atau ada website resminya atau aplikasinya? Bisa dilaksanakan di mana aja, online di seluruh Indonesia. Melalui untuk perizinan berusaha ya di oss.go.id. Untuk layanan kami di DPMPTSP, dpmptsp.bengkulukota.go.id, nanti pilih layanan yang SIPADE. Tapi di web DPMPTSP juga nanti kita bisa klik ke OSS, diarahkan bisa diarahkan. Oke teman-teman, jadi teman-teman jangan bingung ya, malas ngantri atau ada pengen cepet, teman-teman bisa aksesnya melalui online. Bisa online atau saat mengalami kesulitan silakan datang ke secara langsung ke Mall Pelayanan Perizinan yang dikoordinir oleh DPMPTSP. Di sana tidak dipungut biaya, akan dilayani secepatnya dan seramah mungkin. Terima kasih Ibu. Lalu Bu, di DPMPST ini bagaimana sih Bu
dinas ini membantu memfasilitasi investasi yang ada di Kota Bengkulu. Iya, kami kan selain memberikan layanan pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami kesulitan, juga kesulitan mengakses atau mendaftarkan. Kalau untuk permodalan tidak ya. Oh tidak. Untuk perizinan berusahanya, izinnya. Nanti selain pendampingan, kami juga melakukan NIB on the spot. Jadi datang ke pelaku usaha atau datang ke tempat keramaian yang diperlukan supaya mereka tidak, misalnya mereka sibuk nih, nggak bisa datang ke kantor kami, tapi juga secara online mereka kurang ngerti. Jadi kami datangi ke tempat supaya bisa mendapatkan NIB-nya, nomor induk berusaha. Itu fasilitas yang kami sediakan. Jadi teman-teman untuk fasilitas investasi itu tidak ada ya di dalam DPMPST untuk ini? Maksudnya fasilitas maksudnya bantuan gitu ya? Iya Bu. Kalau bantuan kan lebih ke UMKM. Iya, UMKM tadi. Ini kan harus untuk mendapatkan bantuan misalnya dari pemerintah, harus ada perizinan dari dinas koperasi atau dari dinas yang lainnya kan harus ada izinnya. Kita membantu perizinannya seperti PIRT, NIB atau untuk izin-izin UMK itu ya NIB itu nanti pendapatannya. Lalu Ibu, kira-kira apa aja ya Bu program dan kebijakan yang diterapkan oleh DPMPSTP untuk mendorong pengembangan usaha yang ada di sekitar? Iya, selain kami memberikan kemudahan untuk perizinan berusahanya, yaitu mempersingkat waktu, mempercepat, kami melakukan usaha itu dengan adanya sistem layanan secara digital melalui Dia Pintar. Di situ ada Sipade, Sikemon, NIB on the spot, dan LKPM. LKPM inilah yang kami bantu pelaku usaha untuk melamporkan berapa sih nilai investasinya. Jadi kita bisa tahu berapa investasi yang ada di Bengkulu. Itu kebijakannya. Memperlancar inilah pelaku usaha untuk mendapatkan izin usahanya. Sedangkan izin usaha itu identitas pelaku usaha kan. Untuk menjalankan usahanya diperbolehkan memperdagangkan produk, izin edar, dari sana. Aktivitas usaha lah. Itu kan untuk legalitas juga kan, identitas, legalitas. Nah, itu kami mempermudah itu. Untuk selanjutnya itu Ibu ada pertanyaan, kira-kira bagaimana ya Bu kerjasama DPMPTSP itu dengan pihak-pihak terkait lainnya atau stakeholder yang ada di sekitar Kota Bengkulu? Tentu kami DPMPTSP itu bertanggung jawab secara administrasi, yaitu persyaratannya. Secara teknis itu yang mengetahui kan perangkat daerah teknis. Seperti untuk izin-izin kesehatan pasti ya dinas kesehatan. Kalau izin PUPR atau tata ruang pasti dinas tata ruang. Jadi kami bersinergi dengan mereka kan. Setelah kalau di OSS setelah masuk, kalau dia resiko tinggi kan perlu verifikasi dari OPD teknis, perangkat daerah teknis. Seperti izin lembaga pelatihan kerja itu dari dinas tenaga kerja. Jadi kami selalu berkomunikasi seandainya persyaratan kurang atau secara teknis atau tidak memenuhi persyaratan, kami akan berkoordinasi ini bagaimana boleh diterbitkan atau tidak izinnya. Kami harus ada rekomendasi dari mereka. Tidak bisa serta-merta menerbitkan. Karena secara teknis kami tidak menguasai, mereka yang menguasai. Jadi ada koordinasi tentunya. Berarti kalau yang untuk UMKM itu ke Dinas Industri dan Perdagangan ya Bu ya? UMKM itu NIB-nya kalau dia resiko rendah itu kan langsung terbit. Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi itu cuma mereka bertanggung jawab untuk pengawasan dan juga untuk pembinaan. Secara teknis itu. Jadi kalau NIB-nya langsung terbit. Langsung terbit. Tergantung resikonya. Kalau internetnya lancar 2 detik langsung terbit ya Bu di sana. Jadi tergantung resiko. Jadi apotik itu UMK, tapi dia resiko tinggi. Jadi perlu verifikasi dari dinas kesehatan. Itulah koordinasi kami dengan dinas kesehatan. Oke Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini akan jadi pertanyaan terakhir sih Bu. Siap. Setelah ini ada pertanyaan lagi tapi beda sesi.
Boleh. Pertanyaan ini adalah bagaimana sih Bu sistem pengaduan atau penyelesaian masalah jika terjadi keluhan terkait layanan yang ada di DPM PSTP? DPM PTSP ya. Iya. Pengaduan itu bisa secara langsung atau melalui online. Online itu bisa melalui website, melalui email, atau bisa juga kami ada Sikemon untuk layanan pengaduan, dan bisa juga datang langsung ke kantor kami atau ke WA Kepala Dinas, ke WA Pak Wali Kota juga bisa. Nanti akan secara langsung kami tindak lanjuti. Oke. Nah Ibu, untuk sesi Q&A ini udah berakhir, tapi kita ada sesi selanjutnya. Siap. Itu namanya adalah Warlock Ngupe, Bu. Ngupe. Jadi Warlock Ngupe ini Bu adalah aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan dari warga di sekitar Kota Bengkulu yang mungkin selama ini bingung mau ditanyakan lewat mana. Siap. Udah kami rangkum di sini, Bu. Siap. Ya kalau kata orang Bengkulu tuh tidak ngupek, tidak pade, Bu. Iya, Bu. Oke, Bu. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, Bu, kalau misalnya ngurus dokumen-dokumen di DPM PTSP itu berbayar atau gratis, Bu? Gratis. 100% ya, Bu? 100% gratis. Semuanya. Makanya adik sana langsung aja ke DPM PTSP, atau kalau nggak gaptek bisa tahu IT, langsung aja kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Atau jangan lewat perantara. Jangan lewat calo. Jangan lewat calo, langsung aja ke DPM. Langsung aja adik sana akan kami layani gratis. Jadi untuk pelayanan dokumen ataupun surat menyurat terkait perizinan itu 100% gratis ya? Ya, izin usaha ya. Izin usahanya. Oke. Selanjutnya Bu, program ada program MPP ya di dinas ini? Iya, kami kan koordinator mal pelayanan publik. Oh iya, itu bergeraknya tuh kapan Bu? Dan terus ada lokasinya di mana saja gitu Bu? MPP itu diwajibkan untuk kabupaten kota. Nah, jadi setiap kabupaten kota berdasarkan peraturan menteri diwajibkan punya MPP. Kebetulan kita Kota Bengkulu diresmikan oleh Menpan RB Bapak tahun 2000 setelah pandemi 2021 ya. Iya, 2021 diresmikan MPP-nya. Di dalamnya tuh ada KPP Pratama, Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kemenkumham, terus ada lagi BPJS Kesehatan. BPOM nggak ada di situ? BPOM juga ada dari Samsat. Samsat juga. Mal pelayanan publik, jadi itu masih satu area. Jadi seandainya misalnya pelaku usaha mau ngajukan NIP, kan di situ ada NPWP ya. Iya. Ketika belum punya NPWP atau ada kendala di NPWP-nya, bisa langsung ke KPP Pratama, nggak perlu kemana-mana. Keluar ya Bu. Atau KTP-nya tidak terdata gitu di OSS-nya, bisa langsung ke Dukcapil. Yang ada di lingkungan kantor di Basuki Rahmat tadi. Iya, jadi nggak perlu keluar lagi. Masih di ruangan itu, ruangan ber-AC dan nyaman lagi pula. Oke. Nah teman-teman, udah dijelasin sama Ibu Elsie bahwa DPM PTSP ini terintegritas ya Bu, bersama dinas-dinas yang lainnya. Terintegrasi. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kemudahan dalam pelayanan, baik itu nanti ada kendala-kendala terkait dokumen yang berkaitan dengan dinasnya, teman-teman nggak perlu keluar area lokasi di Jalan Basuki tadi. Paket lengkap pokoknya teman-teman. Iya, seperti moto kami kan. Melayani dengan prima, profesional, responsif, inovatif, mudah dan akuntabel. Keren banget teman-teman. Kemudian Ibu, tadi kan ada bahas tentang perizinan usaha dan udah dijelasin ya kalau semuanya 100% gratis. Tapi ada mungkin masyarakat ini yang tidak bisa membedakan mana izin usaha, mana izin edar mungkin. Jadi ditanyakan di sini, kalau misalnya BPOM itu gimana Ibu? Apakah juga termasuk gratis di sini mengurusnya? Kalau BPOM, kalau
Dia kan untuk izin edar seperti PIRT atau izin edar yang dari BP POM atau CPPOB itu atau izin edar kosmetik itu adanya setelah kita mendapatkan NIB, kita ajukan melalui PB Unku di OSS juga, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Setelah mendapatkan NIB kita masuk ke situ, kita pilih mau PIRT untuk BPOM atau izin edar. Kalau PIRT itu langsung terbit. Jadi karena dia produk makanan ya Bu ya. Iya, PIRT itu pangan olahan kemasan yang tahan dalam 7 hari di suhu ruangan. Kalau tidak tahan 7 hari di suhu ruangan, tidak bisa mendapatkan izin edar lewat BP POM dan itu BP POM izin edar atau makanan frozen itu kan tidak tahan di suhu ruangan kan, harus BP POM. Nah untuk BP POM itu aplikasinya nanti tersendiri setelah masuk ke OSS, pilih PB Unku, nanti dialihkan ke aplikasi BP POM. Di situ ada salah satu syaratnya yaitu PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nanti ada yang harus disetor. Administrasi. Iya, itu di finansial. Itu di BP POM dan itu untuk negara ya, bukan daerah. Jadi teman-teman untuk BPOM itu memang ada administrasinya, cuman memang karena itu terkait langsung kepada BPOM, tidak melalui DPM PTSP. Untuk izin usahanya pas sebelum mengajukan ke BPOM itu memang harus ada NIB dulu yang mengurusnya di dinas ini. Tapi untuk lanjut ke tahap selanjutnya, izin edar itu langsung dari BPOM dan langsung diambil alih sama BPOM, langsung ke aplikasi BP POM gitu. Nanti PIRT juga kan langsung ke aplikasi BP POM. Tapi karena PIRT itu industri rumahan, mungkin resikonya rendah, langsung terbit. Tapi ada komitmen 3 bulan harus ikut pelatihan keamanan pangan. Terkait dengan pelatihan keamanan pangan ya Ibu. Itu apakah pelaku usaha ini harus mencari secara mandiri atau ada informasi yang dialirkan dari dinas nanti permodalan ini? Data PIRT itu nanti kan ada di aplikasi BP POM. Yang punya akun tuh DPM PTSP ada akunnya, juga dinas kesehatan. Nanti dari dinas kesehatan kan bisa dilihat yang mana aja yang mengaplikasikan PIRT mana aja, sarana mana aja yang belum memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan. Kalau lebih ininya misalnya sudah mendapatkan PIRT, datang aja ke dinas kesehatan untuk mendaftarkan pelatihan keamanan pangan. Karena komitmen itu 3 bulan harus dipenuhi oleh pelaku usaha PIRT. Kalau misalnya dalam 3 bulan itu tidak terpenuhi itu gimana ya Ibu Dikasih tenggang waktu lagi 3 bulan, berarti 6 bulan. Kalau belum juga mengikuti nomor PIRT-nya dicabut. Tapi bisa ngajukan sendiri lagi ditunda ya. Ini kan tinggal daftar aja ke dinas kesehatan, tapi saat mereka visitasi juga mereka pasti akan mendata. Karena kewajiban dinas kesehatan. Pertanyaannya udah habis Ibu. Ibu udah jawab dengan sangat-sangat jelas dan komplit. Mungkin semoga bisa dipahami oleh adik sanak segalo, sobat warlop. Untuk sesi kita kali ini mungkin akan berakhir di sini. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktu luangnya di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan hadir di podcast Warlock ini. Terima kasih Mungkin Ibu untuk informasi ataupun terkait pertanyaan-pertanyaan di luar yang Lydia sampaikan tadi, teman-teman adik sanak segala ini bisa menghubungi kemana Bu? Adik sana bisa masuk ke website DPM PTSP. Di situ nanti ada Halo PTSP. Dia seperti aplikasi Halodoc gitu. Layanan konsultasi, nanti bisa bertanya di situ. Nanti akan terhubung ke petugas yang melayani, yang membidangi, bukan lagi operator. Misalnya masalah PIRT langsung terhubung ke saya bisa, atau masalah pendidikan bisa. Berarti itu ke pribadi nanti ya Bu ya? Di sistem. Tapi yang menjawab itu langsung masuk ke akun yang membidangi, petugas yang membidangi. Jadi jawabannya sudah pasti bisa
terpenuhi. Oke. Di website apa Di tadi, Bu? website dpmptsp.bengkulukota.go.id, pilih Halo PTSP. Oke, Ya. untuk nama websitenya nanti akan kita sertakan di bawah ya, Iya. teman-teman. Mungkin sekian Ibu. Iya, Terima kasih banyak sekali lagi Iya, sama-sama. untuk adik sanak segalo, Iya. Sobat Warlock. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel Warlock. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.